Secara akademis tidak apa-apa, tapi kan ini yang kita hadapi bukan akademis. Dan mungkin Pak Tan Paragi menulisnya bukan tujuan untuk para akademis, kan untuk orang umum gitu. Ya, jadi secara arti sebenarnya nggak masalah kan. Yang masalah adalah secara akademis tidak apa-apa, tapi secara konotasi budaya, konotasi perasaan, takut orang ini. Sebab dewa itu masih ini kata-kata hidup yang digunakan oleh agama hidup yang tertentu yang ada di Indonesia yang masih hidup gitu loh. Sehingga ini orang-orang akan merasa tidak merasa nyaman dengan istilah ini. Sekalian kepala ya secara akademis tidak apa-apa, sebab di India juga mereka menyebut Allah itu dewa ya. Sekalian kepala ya secara akademis tidak apa-apa, sebab di India juga mereka menyebut Allah itu dewa ya. Berarti istilah dewa itu berbeda dengan istilah dewi ya Pak? Karena itu merupakan istilah dari bahasa Sanskerta dan Jawa kuno untuk menyebut sesembahan atau ilahnya mereka. Satunya untuk wanita maupun pria ya Pak? Termasuk adanya serapan dari bahasa Latin Romawi kuno yaitu Deus atau Dei, yang merupakan serapan dari bahasa Yunani kuno yaitu Theos. Mohon penjelasannya Pak, benar demikian atau tidak? Ya, begini, bahasa itu netral. Tapi ketika bahasa itu dipakai oleh paham atau agama tertentu, tentu itu akan disesuaikan dengan pemakainya. Misalnya, kata dewa itu ada bentuk maskulin dan dewi bentuk feminin. Akarnya juga dari kata dev, dari bahasa Sanskerta. Tapi ketika kata itu dipakai untuk umum dalam pengertian yang satu-satunya dewa, satu-satunya sembahan adalah dewata. Dan dalam konteks itulah kemudian bahasa Batak mengambil alih kata itu dalam makna monoteis. Dewata dalam kitab bahasa Arab. Nah, huruf V menjadi B itu kan mirip dengan kata vihara dengan biara. Kan itu kan? Ini proses korespondensi bunyi itu. Nah, apa itu bentuk maskulin dan feminim itu terjadi pada alam keilahian? Ya tergantung corak pemikiran agamanya. Satu contoh misalnya. Dalam bahasa Arab kata ilah dikhususkan menjadi al-ilah. Dan al-ilah itu Allah. Sekalipun di situ tidak lagi bermakna politeis, tetapi secara kebahasaan, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Ibrani menyebut Allah itu kan engkau laki-laki, bukan engkau perempuan. Baruh atah adunai Elohenu melek ha'ulam. Terpujilah engkau, itu atah di situ adalah bahasa Ibrani engkau untuk laki-laki. Begitu juga bahasa Arab. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah keselamatan. Anta di sini laki-laki. Ini ada unsur maskulinitasnya, sekalipun Tuhan itu beyond gender, bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, kalau kata itu dipakai oleh kelompok pagan yang mengenal jenis kelaminnya yang ilahi, baru di situ maknanya ya dimaknai menurut pemikiran pagan tadi. Jadi bahasanya netral. Ketika itu ditarik dalam pemahaman pemakainya, tentu disesuaikan. Makanya di dalam Alkitab, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, ketika bicara tentang kebenaran Tuhan yang beyond gender, satu tidak ada sekutunya, ya tidak ada lagi ungkapan ilah perempuan, nggak ada lagi, ya toh? Artinya itu kira-kira. Begitu juga kata dewa dewi tadi, tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakai itu monoteis, jadi dewata, diwata, kemudian masuk dalam bahasa Batak dibata. Tapi kalau yang memakai itu adalah politeis, ya muncul dewa, dewi dalam makna yang dipahami oleh mereka gitu. Begitu juga kata dewa, dewi tadi, tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakai itu monoteis, jadi dewata, diwata, kemudian masuk dalam bahasa Batak dibata. Tapi kalau yang memakai itu adalah politeis, ya muncul dewa, dewi dalam makna yang dipahami oleh mereka gitu.
saya tidak mengatakan bahwa menggunakan kata dewa itu menyesatkan atau salah, bukan itu ya. Tetapi karena ya seperti yang Anda bilang, itu sebetulnya sudah ada muatan budayanya, bagaimana istilah dewa itu digunakan, dan sudah dari dulu ya, kalau khusus konteks kita Indonesia itu memang merujuk kepada berhala-berhala kan begitu, dewa-dewa yang banyak itu ya, yang sifatnya politeis kan begitu. Nah ini kan problem yang Anda harus percayakan, dan saya melihat di itu komentar-komentar YouTube di video-video Anda saja itu kan ada banyak yang berkomentar itu dewa itu kan berhala begitu ya. Jadi sebetulnya menggunakan istilah Allah ada problem ya. Seperti Anda katakan tadi, menggunakan istilah dewa juga ada problem. Sebetulnya bukan hanya problem konotasi, ada dua problem sih sebetulnya, ya. Jadi masalah konotasi itu yang pertama, orang langsung berpikir itu berhala kan begitu ya. Lalu yang kedua, ini yang menggunakan kata Allah, kalau saya boleh katakan sudah, kalau untuk Kristen Indonesia sudah raksasa Pak, sudah mayor. LAI pakai itu, ini LAI ya. Walaupun tidak boleh kita katakan itu mutlak satu-satunya Alkitab yang diterima di Indonesia, karena bisa saja kita membuat Alkitab versi lain kan, tidak harus LAI. Tetapi LAI ini sudah mayor, dia sudah raksasa sekali ya begitu ya. Jadi LAI lalu mayoritas orang Kristen ya sudah familiar dengan kata Allah ya, dengan kata Tuhan ya begitu ya. Maka Anda kan harus hitung kekuatan Anda begitu. Seberapa banyak Anda mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi. Ya yang jelas saya tidak mengatakan itu cuma masalah konotasi dan masalah terlalu besar harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan kata itu saja kalau saya kira problemnya.